Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Sungguh nama-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Pada saat kami boleh menikmati ibadah di tempat ini, kami boleh merasakan bahwa semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Jadi kalau hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu akan meneguhkan kami, akan menguatkan kami dan sekaligus mendorong kami untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, karena pagi hari ini kami semua siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Mari kita akan mulai firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Firman Tuhan hari ini temanya berbicara mengenai ready to use. Bukan ready for use, tetapi ready to use, siap untuk dipakai. Ya, siap untuk, atau berkata siap untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita mencoba melihat ayat bacaan kita di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal 6, saudara-saudara, mulai melihat ayatnya yang pertama, saya akan bacakan sampai ayat 13. Alberto, ya, monitor. Saya bacakan bagi saudara Yesaya pasal 6 ayat 1 mulai. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tenggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Di bagian terakhir berkata, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, fokus kita hari ini kepada perkataan dari Yesaya yang berkata begini. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Berbicara mengenai ready to use, berbicara mengenai inilah aku, utuslah aku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa latar belakang perikop ini adalah berbicara mengenai panggilan kepada Yesaya. Yesaya itu hidup pada kurang lebih abad ke-8 sebelum Masehi. Itu kehidupan Yesaya. Dan peristiwa yang kita baca tadi adalah terjadi kurang lebih pada tahun 742 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih ayat ke-8, pas abad ke-8, pada saat Raja Uzia itu
mati. Dan yang menarik lagi saudara-saudara bahwa tulisan Yesaya ini merupakan salah satu dari sekian kumpulan tulisan, dari sekian banyak gulungan-gulungan kitab yang ditemukan di gua-gua di Qumran. Ada 11 gua di Qumran dekat Laut Mati, yang pada satu kali di sekitar itu ada gembala-gembala orang Beduin sedang bekerja, sedang mengembalakan ternak, lalu mereka masuk dan tidak sengaja menemukan sebuah gua. Dan ketika mereka masuk, mereka kaget karena di dalamnya mereka menemukan guci-guci besar dari tanah liat yang di dalamnya ada gulungan-gulungan kitab. Lalu mereka memberitahukan ini dan kemudian dilakukan penelitian, dilakukan penggalian pada tahun 1946 sampai 1956. Jadi kurang lebih sekitar 60 tahun yang lalu dilakukan penelitian, dilakukan penggalian, dan kemudian ditemukan ada begitu banyak gulungan-gulungan kitab yang disimpan di dalam guci-guci tanah liat. Dan ketika mereka membukanya, ternyata salah satu gulungan itu adalah kitab Yesaya. Ini menarik sekali. Teman-teman yang pada tahun lalu bulan September berangkat bersama-sama dengan saya ke Tanah Perjanjian, itu kita sempat mengunjungi Qumran. Melihat gua-gua yang ada di Bukit Batu, di mana gembala-gembala orang Beduin itu menemukan gulungan-gulungan kitab. Nah, menariknya lagi saudara sekalian, kenapa Yesaya ini menjadi sesuatu yang kita angkat dan menarik untuk dipelajari, karena arti kata Yesaya itu adalah Yahweh adalah keselamatan. Yehova atau YHWH ya. Dalam bahasa Ibrani itu dituliskan hanya huruf hidupnya YHWH, tapi dibaca dengan Yahweh. Tetapi kemudian karena begitu kudusnya nama Yahweh itu, lalu orang Israel tidak berani mengucapkannya. Mereka kemudian mencoba menuliskan atau menambahkan huruf-huruf hidup sehingga menjadi Yehova. Ya, Yahweh kemudian menjadi Yehova, tapi mereka seringkali menggunakan kata yang lebih sederhana, yaitu Adonai. Nah, arti kata Yesaya adalah Yahweh adalah keselamatan. Artinya apa? Artinya berbicara mengenai janji keselamatan merupakan sebuah janji kudus bagi seluruh umat manusia. Yesaya dipanggil sekali itu untuk bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi panggilan Yesaya adalah panggilan untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Itu sebabnya disebut janji keselamatan merupakan sebuah janji kudus bagi seluruh umat manusia. Ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, maka di bagian depan kita menemukan Yesaya yang mencoba menolak, dalam arti tanda kutip, menolak panggilan Tuhan. Ketika dia berkata, aku ini orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan memang pada waktu itu kehidupan bangsa Israel ada bangsa yang hidup berontak kepada Tuhan. Bangsa yang sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bahkan disebut bangsa yang membelakangi Tuhan. Kalau kita perhatikan bagian-bagian konteks daripada ayat yang kita baca tadi, waktu mereka hidup seperti itu, mereka membelakangi Tuhan, mereka berontak kepada Tuhan, maka yang diperolehnya adalah panen yang pahit. Mereka tidak menemukan sesuatu yang menyenangkan, tapi sebaliknya mereka menemukan celaka. Ini gambaran orang-orang pada waktu itu. Bangsa Israel yang berontak kepada Tuhan, bangsa Israel yang menolak kehadiran Tuhan. Makanya tidak heran kalau Yesaya berkata, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mulutnya tidak memuliakan Tuhan, tapi mulutnya bersungut-sungut. Mulutnya mengatakan hal-hal yang menolak kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang seperti itulah Yesaya dipanggil dan Yesaya diutus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kehidupan kita di zaman ini, rupanya manusia di zaman ini tidak beda dengan kehidupan umat Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Manusia mengabaikan kebenaran. Manusia mengabaikan kekudusan. Manusia fokus kepada dunia. Manusia fokus kepada dirinya sendiri. Percaya kepada Allah lain, dalam tanda kutip Allahnya huruf kecil.
Ya, dan kemudian apa dikatakan? Hal itu mendatangkan celaka. Bukankah ini yang kita perhatikan hari-hari ini? Manusia yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan kekudusan, meninggalkan keadilan, fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada kesenangan pribadi, fokus kepada dunia, dan mengabaikan Tuhan. Kita lihat banyak orang seperti itu di zaman ini, saudara. Orang yang tidak lagi peduli dengan gereja. Orang tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani. Orang tidak peduli lagi dengan apa yang namanya kekudusan. Orang tidak peduli lagi apa yang namanya kebenaran. Mereka betul-betul fokus kepada dirinya sendiri. Dan menyembah kepada Allah lain. Apakah mereka menyembah berhala? Mungkin di zaman modern sudah tidak ada lagi orang yang menyembah patung seperti zaman dulu ya. Walaupun masih ada sedikit. Tetapi sebagian menyembah kepada Allah yang lain, sesuatu yang bukan Allah, tetapi mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang paling penting dalam hidup mereka. Saudara, saya tidak anti teknologi. Saya sangat mengikuti perkembangan teknologi. Dan saya mengikuti perkembangan teknologi. Memanfaatkannya juga untuk pelayanan. Tetapi sudah sekali perhatikan, zaman sekarang orang lebih fokus kepada teknologinya daripada kepada Allah. Lebih percaya kepada teknologi daripada percaya kepada Alkitab. Anak-anak muda kalau ditanya mana lebih percaya Alkitab atau Google? Ada yang ngangguk, ada yang senyum. Karena mereka lebih percaya kepada Google ya. Mbah Google itu kan lebih dipercaya. Ini teknologi, saya tidak anti teknologi, tapi teknologi bisa membuat kita beralih dari Tuhan. Semuanya fokus kepada teknologi. Tadi pagi saya khotbahkan, semoga dalam waktu persiapan nanti ke depan saya bisa mendapatkan alat itu ya. Nanti minggu keempat Agustus saya akan khotbah lagi. Minggu keempat Agustus, karena perjamuan suci lagi kan minggu keempat. Nanti minggu keempat Agustus saya coba khotbah, kalau sudah ada alatnya saya akan bawa alatnya. Alat yang kecil sudah sekalian, kecil. Sekian kira-kira besarnya. Tetapi pinternya luar biasa saudara. Ya mungkin anak-anak muda sudah melihatnya ya di YouTube, Google Assistant. Itu alatnya kecil saudara. Tapi saudara bisa pakai alat itu untuk apa saja? Menyalakan kompor, menyalakan rice cooker, menyalakan vacuum cleaner, menyalakan lampu kamar, menutup pintu dan sebagainya itu sudah bisa. Menyalakan TV, menyalakan DVD dan sebagainya sudah bisa pakai alat itu. Jadi cukup dengan perkataan saudara, langsung dia kerjakan. Sebetulnya Indonesia jauh lebih canggih daripada itu. Zaman dulu, zaman saya kecil, itu lebih canggih sebetulnya. Ya, namanya Siti. Siti, langsung kerja Sitinya langsung. Ya. Mbak Yam, langsung. Ya. Jadi sudah pakai voice assistant. Sekarang sudah pakai alat kecil sudah. Dan yang lebih menarik lagi, saya sudah lihat YouTube-nya, alat ini, saudara bertanya apa saja dia bisa jawab. Ya, kalau saudara bertanya kepada saya, Pak Benianto, apa bahasa Latinnya kentang? Ada anak-anak biologi bisa menjawab apa bahasa Latinnya kentang. Nama Latinnya kentang apa? Nggak hafal ya. Nama Latinnya singkong apa? Singkong bahasa Latinnya, nama Latinnya apa? Masih ingat? Yang SMP SMA. Ada yang sebut, masih ingat? Manihot utilissima ya. Tapi itu karena saya nempel. Kalau suruh cari kentang saya nggak tahu. Mawar apa namanya, nama Latinnya apa saya nggak tahu. Kenapa? Karena bukan bidang saya. Kalau saudara bertanya kepada saya, belum tentu saya bisa menjawab. Tetapi alat ini saudara bertanya apa saja dia akan menjawab dalam hitungan detik. Ya, dengan kode sandinya, "Hai Google." Ya. Jadi depannya harus pakai itu ya. "Hai Google, berapa jarak Jakarta Los Angeles?" Dalam waktu dekat, dalam waktu singkat dia akan jawab, berapa jarak Jakarta Los Angeles. "Hai Google, berapa 1112 dikalikan 843?" Dia langsung jawab dalam waktu hitungan detik. Ini teknologi saudara. Dan ketika manusia dalam keadaan seperti itu, ada bahayanya. Manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan karena semuanya ada di dalam Google. Google, teknologi, kalau tidak hati-hati, bisa menjadi ilah dalam hidup kita. Mau dengar khotbah, tinggal sebut aja. "Hai Google, putar khotbahnya Pak Benianto,
tanggal 12 Agustus 1993. Kalau ada rekamannya dia putar loh saudara. Ya, saudara mau dengar suara siapa? Hai Google, tolong keluarkan keluarga Diaken Jami Kurnia. Dia keluar saudara. Teknologi. Nah manusia di zaman ini kalau tidak hati-hati bisa beralih. Ke gereja bisa ditinggalkan. Karena saudara tinggal bilang, hai Google, saya mau kebaktian, tolong putarkan khotbahnya si ini. Nyambung. Hai Google, tolong buka YouTube. Linknya Gereja Isa Almasih Lengkong Besar. Langsung keluar saudara. Khotbah kita live streaming. Kalau tidak hati-hati, manusia bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan gereja, bisa meninggalkan pelayanan, bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya rohani. Fokusnya kepada dirinya sendiri, fokusnya kepada dunia. Nah, ketika manusia dalam keadaan seperti itu, kalau kita kembali kepada kisah daripada Yesaya, waktu Tuhan datang, minta Yesaya ini mengikuti panggilannya, Yesaya menjawab, aku ini najis bibir Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Dosa membuat manusia tidak percaya diri di hadapan Allah. Dosa bisa membuat manusia tidak percaya diri di hadapan Allah. Kok, Ci, ayo ke gereja. Pak, Bu, ayo ke gereja. Ah, engkau lah masih berdosa. Ya kan? Sering dengar begitu? Kok, Ci, ayo melayani. Nantilah masih banyak dosa. Ya. Kehidupan kita yang di dalam dosa membuat kita nggak percaya diri. Mau datang ke gereja, masih dosa lah. Mau melayani, masih banyak dosa. Dosa membuat kita tidak percaya diri di hadapan Tuhan. Padahal pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna. Amin. Lagu yang Tuhan beri di dalam kehidupan saya yang tadi saya ajarkan kepada saudara itu berbicara mengenai hal itu. Pengorbananmu yang selamatkanku. Pengorbananmu yang sudah pulihkanku. Pengorbananmu yang menyucikan. Korbanmu yang sempurna, pengorbananmu yang sempurna. Untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan taruh nyanyian itu, waktu saya dapat nyanyian itu betul-betul saya cuma bisa berkata Tuhan itu ajaib. Pengorbanan Allah itu luar biasa. Sehingga kita tidak perlu merasa rendah diri waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Karena dia sudah mengorbankan dirinya, dia sudah mengampuni dosa kita, dia sudah menyucikan kita. Waktunya sekarang kita harus berani berkata dan berani bersikap seperti Yesaya. Tidak perlu ragu meresponi panggilan Tuhan. Tidak perlu ragu meresponi apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tidak perlu ragu. Allah kita sudah membereskan dosa kita, membereskan semuanya. Digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan serafim yang mengambil bara dan menyentuhkan ke mulut Yesaya dan berkata, dosamu sudah diampuni. Hari ini, pengorbanan Kristus itu sudah mengampuni dosa kita. Sudah memulihkan hidup kita. Kasih karunia-Nya cukup. Ya, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Tidak perlu ada korban lain. Kalau sudah mengikuti khotbah saya di doa Jumat kemarin, saya katakan bahwa korban Kristus itu satu kali saja cukup. Tidak perlu ada korban yang lain. Pengorbanannya sudah sempurna bagi kita. Jadi kalau dia sudah berkorban sedemikian rupa, pertanyaannya adalah kita mau nggak berkorban buat dia? Saudara, di masa pandemi, banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat Tuhan yang mengalami krisis. Di tengah-tengah krisis itu saya berkoordinasi dengan majelis. Ayo kita jangan berhenti untuk berdampak. Ya, kita bikin aksi sosial, kita bikin bantuan-bantuan sembako, kita buat bantuan-bantuan nasi bungkus yang kita bagikan kepada rakyat-rakyat yang berkekurangan, yang miskin, kita bagi. Ya, kita bagi sembako, kita bagi nasi bungkus. Kita bagi berbagai macam hal yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka yang terdampak. Anak-anak
pesantren di Jember, Jawa Timur itu mengalami kesulitan. Mereka terdampak oleh COVID. Lalu pemimpinnya kontak saya, "Pastor, bisa enggak bantu kami?" Lalu saya bilang dengan majelis, "Ayo bantu." Kita bantu, secara rutin kita bantu mereka. Ya, supaya anak-anak pesantren ini tetap bisa menjalani kehidupan secara normal di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Dan puji Tuhan, saudara, walaupun kita melakukannya bukan dengan maksud-maksud tersembunyi, kita lakukan dengan tulus hati, ya, kita lakukan dengan betul-betul ingin berdampak bagi dunia dan memuliakan Tuhan, Tuhan menghargai. Ya, tadi saya katakan kita menyabet 2 penghargaan dari pesantren di Jawa Timur, pesantren yang besar. Kita dapat 2 penghargaan. Ya, kemarin saya sudah diberitahu oleh pengurus pesantren di sana bahwa sudah dikirim, Pak. Cuma mungkin belum tiba ya kirimannya, karena cukup besar. Saya lihat di fotonya itu ada tulisannya, ditempel stiker, perlu digotong oleh 2 orang. Nah, kebayang tuh, itu tempel stiker kuning. Jadi di kirimannya itu ditempel stiker kuning begitu, tulisannya harus digotong oleh 2 orang. Kebayang gedenya segede kumahnya, karena harus digotong oleh 2 orang. Ini sesuatu yang kita perlu lakukan, saudara. Di zaman seperti ini, mari jangan kita enggan untuk berbuat sesuatu. Jangan ragu meresponi panggilan Tuhan untuk melayani. Mungkin sebagian kita saat-saat ini masih dalam keadaan yang tertahan, ya. Tidak semua bisa aktif melayani Tuhan karena semuanya masih terbatas. Tetapi itu tidak boleh menjadikan kita kehilangan semangat untuk melayani. Kita harus berani bersikap seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Satu sikap, satu tekad untuk kita boleh memberikan hidup kita. Siap untuk dipakai. Siap untuk dipakai menjadi alat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di masyarakat, jadi berkat. Di sekolah, jadi berkat. Di tempat pekerjaan, jadi berkat. Di tempat kita berdagang, jadi berkat. Kita melayani Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itu sebabnya ketika kita sadar pengorbanan Kristus yang luar biasa itu, mari kita juga belajar berani berkorban, rela berkorban. Dan siap dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan akan menyertai setiap kita. Bahkan bukan itu, berkat yang dari Tuhan itu akan menyertai kita. Saya terdorong untuk memberikan kesaksian ini karena saya yang tidak kuat melihat berkat Tuhan dalam hidup keluarga kami. Saya ceritakan pada waktu itu bahwa keluarga kami menolong seorang yang miskin, ya, di depan rumah itu ada satu orang yang miskin dan agak terganggu. Gitu. Kami tiap hari beri makan. Tiap hari kami beri makan, dikasih minum, dikasih makan setiap hari. Kadang-kadang kami berikan baju, ya, jaket dan sebagainya, kami beri. Saya cuma bilang kita dengan tulus memberi kepada mereka. Beri, ayo kita beri. Kasih makan, kasih makan. Tiap hari kasih makan. Enggak pagi, siang, atau sore ketemu. Kasih makan, tiap hari kasih makan. Kami melakukan itu dengan tulus, dengan satu harapan bahwa orang ini bisa tetap sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya. Dan Tuhan membalasnya luar biasa, saudara. Bukan hanya saya ceritakan pada waktu yang lalu ada orang yang mengirimkan makanan ke rumah. Tapi beberapa hari yang lalu saya dapat berkat yang luar biasa. Tuhan kasih saya sebuah motor baru, saudara. Cuma sayang sayanya belum punya SIM. Jadi nggak bisa dipakai, saudara. Ini kasih motor baru, saudara. Itu luar biasa. Tuhan itu kalau kita berbuat sesuatu dengan tulus, Tuhan ganti berlipat-lipat ganda. Mari kita serahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Karena berkat Tuhan nanti akan limpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan itu membuat kita selalu kuat menghadapi kehidupan. Dan kita selalu kuat untuk berani menyerahkan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia. Mari tundukkan kepala dan kita siapkan perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum mengambil perjamuan kudus, di bagian depan ada roti dan anggur yang sudah disediakan. Jadi masing-masing menyiapkan perjamuan kudus.
Mari kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan suci, masing-masing mempersiapkan. Sementara kita masing-masing mempersiapkan roti dan anggur. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online lewat live streaming, juga mengikuti perjamuan suci, mempersiapkan roti dan anggur. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus agar kita selalu mengingat korban yang di kayu salib, yang sudah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, agar kita diampuni, agar kita memperoleh keselamatan. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus agar kita selalu mengingat persekutuan yang indah dengan Bapa di sorga. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus agar kita selalu disadarkan bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, untuk saling melengkapi, saling mendoakan, saling mengasihi, saling membangun, dan saling menumbuhkan. Dan biarlah melalui roti dan anggur ini, yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, kita boleh memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan. Mari kita pegang roti di tangan kanan. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita pegang cawan anggur. Sebelum kita minum, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena pengorbananmu yang sempurna, pengorbananmu di kayu salib yang menyelamatkan kami. Dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah menjadi putih seperti salju. Kehadiranmu dalam kehidupan kami membuat kami senantiasa bersuka cita, kuat, penuh dengan damai sejahtera. Dan kalau hari ini Tuhan kami bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya kuasa yang besar dicurahkan atas kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan langkah kami ke depan adalah langkah yang ada dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa ya. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir, atau mereka yang ada di rumah, mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan, bergumul dengan masalah ekonomi, perdagangan yang seret, bisnis yang terganggu, mata pencaharian yang hilang, pekerjaan yang hilang. Bahkan ada begitu banyak persoalan ekonomi yang kami hadapi. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau pulihkan mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang berbaring di rumah sakit, mereka yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan, Engkau jamah mereka supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu menjamah mereka pagi ini. Hamba berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita Tuhan, berikan penghiburan-Mu sehingga mereka boleh melewati hari-hari duka ini tetap di dalam kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah kami melangkah dengan iman, melangkah di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu,
dan melangkah di dalam kemurahan Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Mari jemaat bangkit berdiri. Arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.